Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Sebuah kepala kerangka terbang ke arah Huo Yuhao saat itu, dan mengeluarkan lingkaran kuning dari permukaannya. Kepala itu datang tepat ke arah Huo Yuhao ketika tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan kepala kerangka itu membengkak dengan cepat saat ia melahap Huo Yuhao. Tengkorak itu sendiri bersinar dengan cahaya hijau yang intens. Huo Yuhao bisa merasakan tarikan dahsyat yang kuat. Tarikan ini tidak ditujukan pada tubuhnya, melainkan pada jiwanya. Tarikan dahsyat ini seakan-akan melahap seluruh jiwanya. Dia benar-benar sesuai namanya sebagai master jiwa jahat. Dia langsung menyerang roh Huo Yuhao jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kalau tidak, master jiwa jahat itu tidak akan bisa menyusulnya. Ia tidak mengandalkan pendorong jiwanya untuk memperlebar jarak seperti sebelumnya, melainkan mengetukkan ujung kakinya pelan-pelan ke tanah sambil berputar. Yang dilihat oleh guru jiwa jahat itu adalah mata Huo Yuhao yang bersinar terang. Mata itu memiliki kejernihan tak terbatas, dan dua sinar emas mawar terpancar darinya di saat berikutnya. Betapa jiwa yang jahat itu merasa seolah-olah sebuah palu raksasa telah menghantam lautan spiritualnya saat itu juga, menimbulkan gelombang yang deras. Ia melolong kesakitan saat cahaya hijau bersinar dari tubuhnya saat ia jatuh dari langit. Tengkorak raksasa yang hendak menggigit Huo Yuhao membeku di udara pada saat yang bersamaan. Huo Yuhao menghilang dalam sekejap. Ia muncul kembali tepat di hadapan petapa jiwa jahat itu sambil menggunakan jurus tulang jiwa kaki kirinya, teleportasi instan. 1 lawan 1. Dan master jiwa melawan master jiwa adalah keahlian Huo Yuhao. Dulu, saat masih menjalani pertukaran pelajar di Akademi Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan, ia pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan setiap anggota mereka tanpa menderita satu kekalahan pun. Kekuatan bertarung individunya yang luar biasa kembali ditunjukkan. Huo Yuhao menggunakan spiritual shock, dan meskipun lawannya adalah seorang Soul Sage dan Huo Yuhao tidak menggunakan Eye of Destiny, Soul Sage yang jahat itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya karena jiwanya terluka parah. Betapa jiwa yang jahat berjuang mati-matian untuk pulih, mencoba mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, kejutan spiritual bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Betapa jiwa yang jahat menatap mata Huo Yuhao tepat di depannya. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan baru kemudian ia menyadari bahwa lawannya mungkin jauh lebih sulit daripada yang dibayangkannya. Saat itu, untuk pertama kalinya ia berharap para insinyur jiwa akan datang dan menyelamatkannya. Tapi bagaimana mungkin? Deteksi spiritual Huo Yuhao mengendalikan segalanya. Dan mengapa Huo Yuhao akan bergerak jika dia tidak menemukan kesempatan yang paling tepat? Karena dia sudah bergerak, bagaimana mungkin dia masih memberi lawannya kesempatan untuk membalas? 7 cincin jiwa Huo Yuhao langsung lenyap, karena cincin-cincin itu disulap dengan imitasi. Bagaimana mungkin ia bisa memperlihatkan warna asli cincin jiwanya kepada para master jiwa jahat? Masih ada alat-alat jiwa pengintai udara yang memantaunya dari atas. Udara di sekeliling mereka berubah kencang saat Soul Sage jahat mengerang sekali lagi. Ledakan rohani. Ini adalah ledakan spiritual yang dilepaskan tepat di kepalanya. Betapa jiwa jahat itu masih terpengaruh oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan dia sama sekali tidak bisa menahan ledakan spiritual Huo Yuhao. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya menjerit kesakitan sekali lagi. Cahaya berbentuk pusaran air muncul di atas kepalanya.
Itu adalah spiritual confusion, salah satu skill kendali target tunggal Huo Yuhao yang kuat. Huo Yuhao akan memegang kendali sampai akhir, karena ia yang memulainya. Huo Yuhao selalu berlatih menyerang dan mengendalikan. Ia lebih sering berperan sebagai master jiwa tipe penyerangan, tetapi kemampuan tipe kendalinya sebenarnya lebih kuat. Bahkan seorang Sol Douluo pun akan kesulitan bertahan melawan 3 jurus jiwa bertipe spiritual yang dahsyat yang digunakan secara bergantian. Memangnya kenapa kalau lawannya adalah seorang master jiwa jahat? Roh para master jiwa jahat memang lebih kuat daripada master jiwa pada umumnya, tapi itu tetap tak berguna melawan Huo Yuhao. Seluruh tubuh Huo Yuhao berubah menjadi hijau kebiruan, dan pilar cahaya hijau kebiruan yang sangat besar melesat keluar dari kerangkanya. Ini adalah murka permaisuri es kala jengking dari permaisuri giok es, salah satu dari 2 kemampuan jiwa agung yang dianugerahkan kepadanya oleh kerangkanya. Betapa jiwa jahat itu tak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melawan, dan lautan spiritualnya benar-benar kacau, ia terluka parah. Betapa jiwa jahat ini, yang selalu begitu arogan, langsung berubah menjadi patung beku. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan patung beku itu sebelum menghilang ke udara bersamanya. Ia mengaktifkan imitasi sekali lagi sambil menyimpan patung beku itu di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Alat jiwa tipe penyimpanan tidak bisa menyimpan makhluk hidup karena tidak ada udara di dalamnya. Semua makhluk hidup di dalamnya akan mati, atau mereka harus keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi betapa jiwa jahat ini istimewa. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu setelah dibekukan oleh es tertinggi Huo Yuhao. Setidaknya, dia tidak membutuhkan udara. Huo Yuhao ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum menghadapinya. Huo Yuhao telah mencapai tujuannya, dan dia berbalik saat hendak pergi ketika segalanya tampak berubah di sekelilingnya. Istana Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang tadinya berantakan akibat badai salju, tiba-tiba menjadi sunyi senyap, mencekam. Bahkan jalanan pun menjadi sunyi senyap. Dan keheningan itu terasa seperti lenyap tanpa suara. Huo Yuhao baru saja hendak pergi, tetapi ia tampak tak bergerak dan berdiri di sana, tak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Huo Yuhao tidak takut menghadapi pasukan yang terdiri dari beberapa ribu prajurit, tetapi butiran keringat mulai muncul di wajahnya dalam beberapa tarikan napas pendek. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri, tetapi emosinya membuatnya gemetar tak terkendali. Tekanan ini sepenuhnya berasal dari jiwanya. Dan ini pertama kalinya Huo Yuhao mengalami hal seseram ini sejak ia mulai menekuni keahliannya. Tentu saja, istana kerajaan sebenarnya tidak bersuara, dan kekacauan itu tidak bisa langsung reda. Segala sesuatu tiba-tiba menjadi sunyi di sekitarnya karena ia tidak bisa mendengar satu orang pun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Hanya langkah kaki. Langkah kaki seseorang. Hanya itu yang bisa didengar Huo Yuhao dengan indera pendengarannya saat ini. Sesosok bayangan muncul di ujung jalan dan perlahan berjalan ke arahnya. Sekelilingnya tampak diselimuti kabut tebal, dan bahkan orang sekuat Huo Yuhao pun tak mampu melihat apapun. Huo Yuhao merasa yang dilihatnya hanyalah sepetak kegelapan. Seolah-olah orang ini adalah kegelapan yang telah melahap segala sesuatu di sekitarnya. Orang ini tidak muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao, dan bahaya datang begitu tiba-tiba. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga Huo Yuhao tidak tahu bagaimana cara membela diri. Siluet itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Huo Yuhao menggunakan teknik imitasi untuk menyembunyikan jejaknya, tetapi tidak berpengaruh pada orang ini. Mereka akhirnya mendekat.
dan ia berada sekitar 10 meter dari Huo Yuhao sebelum ia berhenti. Kabut menghilang, dan Huo Yuhao tertegun. Dia kenal pria ini. Jika Huo Yuhao memiliki peringkat individu terkuat di benua Eropa, orang di hadapannya ini pasti akan berada di antara 3 teratas orang-orang yang masih hidup saat ini. Setidaknya, ia akan berada di peringkat tersebut di antara orang-orang terkuat yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aku heran itu kamu, kalau si Sui tidak memberitahuku tentang keberadaanmu. Pasti sulit dipercaya kamu sudah tumbuh setinggi itu hanya dalam beberapa tahun. Suaranya terdengar tua, dan ada nada kebaikan dan kehangatan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Huo Yuhao berkata dengan lugas, saya juga terkejut melihat Anda di sini. Salam, Senior Long. Ya, orang yang tampaknya mengendalikan segalanya di sekitar mereka. Orang yang muncul di hadapan Huo Yuhao, dan tampaknya telah menyatu dengan kegelapan, adalah salah satu dari 2 Ultimate Douluo yang ia kenal, Naga Suci Kegelapan, Kaisar Naga, dan Long Xiaoyao. Ia pernah memiliki reputasi yang sama dengan Dewa Naga, Muen, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Hati Huo Yuhao langsung hancur ketika melihat Long Xiaoyao. Ia tahu betul bahwa orang seperti Long Xiaoyao bukanlah lawan yang bisa ia lawan. Long Xiaoyao begitu kuat sampai-sampai Huo Yuhao bahkan tak bisa membayangkan pertarungan yang sebenarnya. Pola pikir Huo Yuhao mungkin akan lebih baik jika ini terjadi sebelum ia membentuk inti jiwanya, karena setelah membentuk inti jiwanya, ia baru menyadari betapa jauh lebih kuatnya Ultimate Douluo dibandingkan dengan Transcendent Douluo. Ultimate Douluo adalah manusia yang mampu melawan dewa binatang, Ditian, yang kekuatan jiwanya sepenuhnya hadir sebagai inti jiwa. Long Xiaoyao berpakaian hitam, dan rambutnya putih semua. Penampilannya tak jauh berbeda dari terakhir kali Huo Yuhao melihatnya. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini adalah karena Long Xiaoyao belum pernah muncul di medan perang kekaisaran jiwa surgawi dalam informasi apapun yang diketahui. Huo Yuhao, pada saat ini, kemunculan Long Xiaoyao tidak diragukan lagi telah memutus setiap rute pelarian Huo Yuhao. Anak muda, aku masih ingat betul taruhan kita. Kau memberiku kejutan yang menyenangkan saat itu, tetapi kau telah memberiku lebih banyak kejutan yang menyenangkan saat ini. Kau adalah seorang petapa jiwa, dan dilihat dari gelombang kekuatan jiwamu, kau hampir menjadi seorang douro jiwa. Saudaramu telah menerima murid yang luar biasa. Long Xiaoyao tampak sedikit meratap saat berbicara. Ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap langit. Siapa yang tahu apa yang sedang dipikirkannya? Jangan sebut-sebut guruku. Kalau guru masih hidup, dia pasti malu berdiri di sampingmu, jawab Huo Yuhao dingin. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan kekuatan Long Xiaoyao. Namun, Huo Yuhao tidak takut, karena kekuatan dan otoritas tidak dapat membengkokkan tekadnya. Naga Suci Kegelapan, Long Xiaoyao, mengikuti Gereja Roh Kudus, dan itu adalah sesuatu yang dibenci Huo Yuhao. Long Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, kalian anak muda tidak mengerti masalah generasi yang lebih tua. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, tidak, aku tidak mengerti. Yang ku tahu hanyalah kau telah memilih untuk berpihak pada para pelaku kejahatan, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah kau bantu dalam pembantaian Gereja Roh Kudus. Banyak hal yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus adalah akibat dari keberadaanmu. Aku benar-benar tidak mengerti. Di levelmu, mengapa kau membiarkan dirimu diperalat oleh para master jiwa jahat? Dan mengapa kau membantu mereka menghancurkan kehidupan dan menciptakan bencana? Tahukah kau bahwa jika ini terus berlanjut,
dan jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan benua ini, target Gereja Roh Kudus selanjutnya adalah mengambil alih. Ketika itu terjadi, seluruh umat manusia kemungkinan besar akan menjadi budak Gereja Roh Kudus. Dan mereka akan menyerahkan nyawa dan segalanya untuk dikembangkan oleh para master jiwa jahat. Apakah neraka di dunia fana adalah sesuatu yang ingin kau lihat? Ekspresi Long Xiaoyao sedikit berubah saat ia berkata dengan suara serak, "Ini tidak seserius yang kau kira. Apa kau pikir master jiwa jahat terlahir jahat? Kau dan banyak master jiwa lainnya salah dalam hal ini. Sebenarnya, hampir setiap master jiwa jahat pantas dikasihani. Dan itu karena dunia menjauhi mereka karena karakteristik jiwa bela diri mereka. Mereka telah melalui banyak rasa sakit dan kepahitan di masa lalu mereka. Dan itulah alasan mengapa kepribadian mereka sedikit ekstrim. Aku percaya jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan benua ini pada akhirnya dan memperbaiki reputasi para master jiwa jahat, semuanya akan berbeda. Mereka akan mengendalikan diri, dan soal siapa yang menguasai benua ini, itu bukan sesuatu yang kukhawatirkan." Huo Yuhao tertawa, dan tawanya terdengar sangat menghina. "Ya, mungkin apa yang kau katakan memang masuk akal. Ada banyak master jiwa jahat yang memang pantas dikasihani ketika mereka masih muda. Namun, mereka mulai membunuh orang karena diperlakukan tidak adil. Dan mereka menggunakan segala macam cara jahat untuk memperkuat diri. Bagaimana mungkin itu tindakan yang benar? Aku mungkin tidak tahu tentang yang lain, tapi mari kita bicara tentang Dewa Kematian. Douro, Ye Shisui. Aku bersedia memanggilnya senior karena guruku. Tetapi sepertinya dia adalah Raja Iblis di antara umat manusia. Kau tidak boleh bicara tentang Ye Shisui." Mata Long Xiaoyao tiba-tiba terfokus. Dan Huo Yuhao merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan mengerikan ini menekan tubuhnya, seolah-olah ia akan ditumbuk menjadi debu. Namun, ia menggertakkan giginya dan bertahan sambil berkata dengan susah payah, "Apakah aku salah? Dia adalah Dewa Kematian, dan dia mengendalikan pagoda Dewa Kematian." Alasan mengapa pagoda Dewa Kematian begitu kuat adalah karena ia membakar jiwa orang-orang ketika ditembakkan dengan kekuatan penuh, sementara ribuan jiwa terbakar setiap kali ditembakkan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dan dari kelihatannya, setidaknya ada puluhan ribu jiwa di dalamnya. Itu berarti puluhan ribu nyawa. Ada berapa banyak master jiwa jahat? Setiap dari mereka adalah kehidupan, tetapi apakah ini berarti orang-orang yang mereka bantai tanpa ampun tidak dianggap kehidupan? Ye Shisui tidak hanya membunuh orang. Dia telah memenjarakan jiwa mereka, dan dia pada akhirnya akan membakar jiwa mereka untuk sebuah serangan, dan akhirnya melenyapkan mereka. Apakah metode brutal dan kejam seperti itu hal yang ingin kau lihat? Long Xiaoyao terdiam setelah serangkaian tuduhan Huo Yuhao. Tentu saja, ia tahu bahwa setiap kata-kata Huo Yuhao itu benar. Long Xiaoyao menghela napas pelan dan menggelengkan kepalanya. "Aku tak bisa kembali lagi. Aku bersedia melakukan apapun untuk Shisui. Dan satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah menahan diri agar tidak membunuh orang. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Gereja Roh Kudus, tetapi aku tahu sesuatu. Shisui telah mengatakan bahwa setelah benua ini bersatu, akan ada tatanan baru, dan perdamaian sejati hanya akan terjadi ketika saatnya tiba." Huo Yuhao tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menggerakkan Kaisar Naga Douluo. Ia menatapnya dengan dingin. Tetapi hatinya dipenuhi ratapan. Namun, ia masih memiliki secercah harapan. Dia tidak bisa melawan Kaisar Naga Douro sendirian,
tetapi dia masih memiliki sisik terbalik dewa binatang di tubuhnya. Huo Yuhao berhasil lolos dari cengkeraman dewa kematian, Douro, dengan perlindungan skala terbalik. Dewa binatang buas tentu akan muncul jika Long Xiaoyao menyerangnya. Dan ia merasa benar-benar terancam. Terlebih lagi, Huo Yuhao sekarang memiliki inti jiwanya. Dan jumlah energi yang dapat ditampung tubuhnya meningkat pesat setelah ia menyerap esensi es misterius beraneka ragam. Membunuhnya tidak akan semudah itu. Long Xiaoyao berkata dengan jelas. Kau berharap kekuatan dewa binatang akan melindungimu, ya? Mata Huo Yuhao menjadi fokus, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Long Xiaoyao tersenyum tipis ketika melihat persetujuan diam-diam Huo Yuhao. Anak muda, aku sebenarnya sangat tertarik padamu. Kau masih sangat muda, tapi kau bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Itu dianggap sangat luar biasa. Si Sui sudah lama memberitahuku tentang situasimu, dan aku pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Di hadapan seorang Ultimate Douluo, kau tidak bisa membela diri hanya karena kau memiliki beberapa kemampuan protektif. Lagi pula, Long Xiaoyao tiba-tiba berhenti. Lalu berbalik ke arah atap di pinggir jalan. Ia meraih udara dengan tangan kanannya dan berkata, kau sudah mengawasi dari tadi. Keluarlah, Nona. Dunia yang sunyi dan gelap itu tiba-tiba tampak kembali normal, dan suara-suara yang tidak dapat didengar Huo Yuhao muncul kembali. Ah, seruan nyaring terdengar saat sebuah bayangan ditarik dari langit oleh kekuatan tak berbentuk, dan bayangan ini jatuh tidak jauh di belakang Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa sedikit lega karena tekanan yang dilepaskan Long Xiaoyao padanya lenyap sepenuhnya. Ia melirik ke belakang tanpa sadar, dan kali ini, ia benar-benar takjub. Sama seperti dia tidak bisa merasakan kehadiran Long Xiaoyao, dia juga tidak merasakan kehadiran orang ini dengan deteksi spiritual. Deteksi spiritual Huo Yuhao memang kuat, tetapi tetap memiliki fokus. Misalnya, Huo Yuhao hanya akan memperhatikan gelombang kekuatan jiwa yang kuat ketika ia menggunakan deteksi spiritual di area yang luas. Ia tentu tidak akan terlalu memperhatikan warga biasa yang tidak memiliki gelombang kekuatan jiwa, karena orang-orang ini tidak terlalu mengancamnya. Jika seseorang dengan sengaja menekan kekuatan jiwanya di tengah sekelompok orang dengan metode yang tepat, Huo Yuhao akan kesulitan menemukan mereka. Namun, jika lawannya ingin menyerangnya, lawannya harus menyalurkan kekuatan jiwa dan mendekatinya. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menemukan orang ini, yaitu karena orang ini cukup mengenalnya. Orang ini tahu tentang deteksi spiritualnya, dan orang ini bersembunyi di jalan di samping istana kerajaan sambil menyembunyikan kekuatan jiwanya. Dia tidak bergerak sama sekali. Kenapa kamu di sini? Suara Huo Yuhao benar-benar bergetar, berbeda dengan ketenangannya sebelumnya. Ia sama sekali tidak takut jika berhadapan dengan Kaisar Naga Douro sendirian. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah kematian, dan ia telah berada di ambang kematian berkali-kali. Namun, ia tak bisa lagi menahan diri saat menatap orang di depannya. Dan itu karena sosoknya mirip sekali dengan Dongel. Dia adalah Tang Wutong. Tang Wutong tidak mendarat dengan stabil di tanah, tetapi ia tidak cukup malang untuk jatuh tertelungkup ke tanah. Naga suci kegelapan masih berbelas kasih kepada para wanita. Dia berdiri dan menatap Huo Yuhao dengan tenang. Kenapa aku tidak bisa di sini? Sudut bibir Huo Yuhao melengkung membentuk senyum paksa. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Mereka sedang menghadapi naga suci kegelapan. Bagaimana mungkin mereka bisa kabur begitu saja meskipun mereka ingin? Tak ada gunanya lagi mencari tahu alasan Tang Wutong ada di sini.
Long Xiaoyao tersenyum dan berkata, gadis kecil yang cantik. Dia sudah bersembunyi di samping selama beberapa waktu. Dan dia sudah mempertimbangkan untuk menyerangku lebih dari sekali setelah aku muncul, tetapi dia tidak menemukan kesempatan. Dengan dia di sekitar, aku yakin kekuatan Dewa Binatangmu tidak akan seefektif itu. Ayo kita cari tempat lain. Tempat ini terlalu berisik. Long Xiaoyao melambaikan tangannya sambil berbicara. Dan semuanya kembali hening dan gelap. Huo Yuhao dan Tang Wutong langsung merasakan gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan muncul di saat berikutnya. Gelombang kekuatan jiwa ini tercurah ke segala arah, dengan mereka sebagai pusatnya. Kekuatan jiwa yang dahsyat itu dipenuhi kegelapan, tetapi mustahil untuk dilawan. Kekuatan jiwa itu menyapu mereka saat ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Huo Yuhao ingin menggunakan deteksi spiritual untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi, tetapi kekuatan spiritualnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya sama sekali. Apakah ini kekuatan ultimate Douluo? Kultivasi Huo Yuhao memang jauh dari memadai. Namun, ia telah bertemu banyak praktisi tingkat atas sebelumnya, dan indranya sangat kuat. Huo Yuhao samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi naga suci kegelapan mungkin lebih tinggi daripada Ye Shisui. Mereka berdua adalah ultimate Douro. Tetapi kekuatan bertarung murni naga suci kegelapan mungkin lebih kuat. Ia bertanya-tanya apakah gurunya lebih kuat daripada naga suci kegelapan di masa jayanya. Tang Wutong tanpa sadar tiba di samping Huo Yuhao, dan dengan gugup meraih lengannya. Huo Yuhao berbalik ke arahnya sambil menyalurkan kekuatan jiwanya untuk melindungi mereka. Tang Wutong menatapnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa aku ada di sini? Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, apa kau benar-benar berpikir itu masih ada artinya? Kenapa kau tidak lari saat melihat naga suci kegelapan? Kenapa aku harus lari? Tang Wutong berkata dengan jelas, lagi pula, apa kau benar-benar berpikir aku bisa kabur? Indranya berbeda dari deteksi spiritualmu. Kau mendeteksi segala sesuatu secara keseluruhan, tetapi indranya sangat halus dan peka. Ketika dia muncul dan menemukanmu saat kau menggunakan imitasi, dia secara alami juga menemukanku. Aku tidak bisa kabur bahkan jika aku mau. Huo Yuhao menghela napas dan berkata, lalu mengapa kamu datang? Tang Wutong berkata, kakak tertua mengkhawatirkanmu. Dan setelah Qiu kembali, dia meminta seseorang untuk membawamu kembali secepat mungkin. Dia tidak ingin kau terus mencari Tangya, dan akulah utusannya. Aku mendengar laporan Nan Qiu tentang perjalananmu, dan kupikir kau pasti mencari informasi di kota Heavendow, jadi aku di sini. Aku baru saja mendengar tentang ledakan dahsyat di dalam istana kerajaan, jadi aku mulai mencari jejakmu. Lihat, aku baru saja berhasil menemukanmu. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah ia mengatakan bahwa Tang Wutong sedang sial? Namun, entah mengapa, ia merasa sangat aman dan tenteram ketika melihatnya. Naga suci kegelapan sepertinya punya cara untuk menangkal kekuatan Dewa Binatang. Apa aku akan mati bersama Tang Wutong di sini hari ini? Lumayan juga, setidaknya, meskipun dia bukan dongeng. Dia terlihat persis seperti Tang Wutong. Tang Wutong meliriknya dan berkata, apa yang kau pikirkan? Apa kau mencoba kabur? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu sulit bagi kita untuk kabur di hadapan seorang ultimate Douluo. Aku bisa merasakan bahwa naga suci kegelapan mungkin lebih kuat daripada dewa kematian yang pernah kita temui sebelumnya. Kenapa kau terlihat tidak khawatir sama sekali? Tang Wutong tersenyum, dan senyumnya sungguh indah. Senyumnya persis seperti senyum dongeng.
Hanya saja ia tidak memiliki kelembutan Donger saat menatapnya. Sebaliknya, ada sedikit keberanian ekstra. Kenapa aku harus khawatir? Apakah khawatir akan menjamin keselamatanku? Karena itu tidak akan terjadi, maka tidak ada gunanya khawatir. Jika kita harus mati, maka kita akan mati berjuang. Ini bukan pertama kalinya kita berjuang berdampingan.